Halo Sobat Inspire, sosok tokoh satu ini mungkin sering kalian lihat. Dia adalah seorang pejuang revolusi, dokter, penulis, pemimpin gerilyawan, diplomat, dan pakar teori militer asal Argentina. Sebagai salah satu tokoh utama dalam revolusi Kuba, wajahnya telah menjadi simbol perlawanan dalam gerakan kontra kebudayaan dan dalam budaya populer. Nah, sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalian subscribe channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Ernesto Guevara lahir pada tanggal 14 Juni 1928 di Rosario, Argentina. Sebagai anak sulung dari 5 bersaudara dalam sebuah keluarga Argentina kelas menengah keturunan Spanyol, ditambah dengan darah Irlandia dari leluhur. Sesuai dengan keluasan tata penamaan dalam bahasa Spanyol, nama resminya Ernesto Guevara. Terkadang juga ditambahkan dengan nama belakangnya De la Serna atau Lynch. Saat sedang membicarakan sifat C yang tidak tenang, ayahnya menyatakan bahwa hal pertama yang perlu disadari dari putraku adalah darah para pemberontak Irlandia yang mengalir di dalam tubuhnya. Pada masa awal hidupnya, Ernestito, julukannya pada masa itu, tumbuh menjadi pribadi yang peduli kepada kaum miskin. Ia dibesarkan dengan latar belakang keluarga yang condong ke arah kiri, dan ia sudah melihat berbagai sudut pandang politik sejak masih kecil. Ayahnya merupakan pendukung faksi Republik dalam Perang Saudara Spanyol, dan ia seringkali menerima veteran-veteran konflik tersebut di rumahnya. Walaupun Guevara mengidap asma yang akut sepanjang hidupnya, ia adalah seorang atlet yang handal dan ia menyukai olahraga renang, sepak bola, golf, dan menembak. Selain juga menjadi seorang bersepeda yang tidak kenal lelah, ia merupakan seorang pemain rugby. Saat bermain rugby, ia diberi julukan Fuser, yang merupakan penggabungan singkatan El Furibundo atau buas dengan nama belakang ibunya, De la Serna, akibat gaya bermainnya yang agresif. Guevara belajar catur dari ayahnya dan mulai ikut turnamen lokal pada saat ia masih berusia 12 tahun. Pada masa remaja dan sepanjang hidupnya, ia sangat menggemari puisi. Di dalam rumah Guevara terdapat lebih dari 3.000 buku dan ia suka membaca buku-buku. Suatu ketika, Che Guevara melakukan perjalanan. Berbagai hal dia temukan selama perjalanan. Pada masa akhir perjalanannya, ia merasa sangat terkesan dengan persahabatan orang-orang di koloni lepra. Dan ia berkomentar bahwa bentuk solidaritas dan kesetiaan manusia yang tertinggi muncul di antara orang-orang yang kesepian dan putus asa. Guevara menceritakan perjalanannya di dalam sebuah buku catatan yang berjudul The Motorcycle Diaries atau buku harian sepeda motor, yang kelak menjadi karya dengan penjualan terbaik menurut New York Times dan diadaptasi ke dalam film pemenang penghargaan dari tahun 2004 dengan judul yang sama. Perjalanan kedua Guevara melintasi wilayah Argentina, Chili, Peru, Ekuador, Kolombia, Venezuela, Panama, dan Miami. Dan lalu ia kembali ke Buenos Aires. Pada akhir perjalanan, ia tidak menganggap Amerika Latin sebagai sekumpulan negara-negara yang terpisah, tetapi sebagai sebuah entitas tunggal yang membutuhkan strategi pembebasan dengan cakupan di seluruh benua. Pandangannya mengenai Amerika Hispanik yang bersatu tanpa sekat dan memiliki warisan budaya bersama kelak menjadi sebuah tema yang seringkali diangkat selama kegiatan-kegiatan revolusioner. Sekembalinya di Argentina, ia menyelesaikan kuliahnya dan memperoleh gelar di bidang kedokteran pada Juni 1953. Sehingga secara resmi ia disebut Dr. Ernesto Guevara. Guevara kemudian berkomentar bahwa berkat perjalanannya di Amerika Latin,
ia berhubungan langsung dengan kemiskinan, kelaparan, dan penyakit, serta ketidakmampuan untuk mengobati seorang anak karena kekurangan uang, dan ketidakmampuan untuk berpikir yang dipicu oleh kelaparan dan hukuman, yang membuat seorang ayah menerima kehilangan seorang putra sebagai sebuah kecelakaan yang tidak penting. Pengalaman-pengalaman ini membuat Guevara yakin bahwa untuk menolong orang-orang ini, ia harus keluar dari dunia kedokteran dan masuk ke ranah perjuangan politik bersenjata. Guevara telah banyak melakukan perjalanan dari kota ke negara lain. Pada masa saat masih menjadi seorang mahasiswa kedokteran pun, Guevara menjelajahi wilayah Amerika Selatan dan mengalami radikalisasi akibat kemiskinan, kelaparan, dan penyakit yang ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Ia sangat ingin menghentikan eksploitasi yang menurutnya dilakukan oleh kapitalis Amerika Serikat, sehingga ia mencoba membantu reformasi sosial yang dicanangkan di Guatemala oleh Presiden Jacobo Arbenz. Namun Arbenz kemudian dilengsarkan dengan bantuan dari CIA atas desakan dari United Fruit Company, sehingga Guevara menjadi semakin mantap dengan ideologi yang dianutnya. Setelah itu, ia pindah ke kota Meksiko dan di situ ia bertemu dengan Raul Fidel Castro dan bergabung dengan gerakan 26 Juli. Mereka berlayar ke Kuba dengan menumpangi sebuah kapal yak yang bernama Granma dengan tujuan menjatuhkan diktator Kuba yang didukung oleh Amerika Serikat. Guevara kemudian menjadi tokoh yang terkenal di kalangan pemberontak dan diangkat sebagai komandan kedua. Dan ia sendiri juga memainkan peranan yang penting dalam kampanye gerilya selama 2 tahun yang pada akhirnya berhasil melengsarkan rezim Batista. Seusai revolusi Kuba, Guevara mengemban berbagai peranan penting dalam pemerintahan Castro. Peran-peran tersebut meliputi peninjauan banding dan hukuman tembak mati untuk orang-orang yang divonis melakukan kejahatan perang oleh pengadilan revolusioner. Pelaksanaan reformasi agraria dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perindustrian, serta penggalakan kampanye melek huruf di seluruh Kuba. Selain itu, ia menjabat sebagai Direktur Pengarahan Angkatan Bersenjata Kuba dan Presiden Bank Nasional, dan ia berkeliling dunia sebagai perwakilan resmi Kuba. Guevara juga turut andil dalam melatih militer yang akhirnya berhasil menghalau invasi Teluk Babi, dan ia mendukung pengiriman misil-misil balistik bersenjata nuklir milik Uni Soviet ke Kuba yang berujung pada krisis misil Kuba tahun 1962. Guevara juga merupakan seorang penulis. Ia menyusun sebuah buku panduan tentang perang gerilya dan juga sebuah memor tentang perjalanan masa mudanya dengan menggunakan sepeda motor. Pengalamannya serta ideologi Marxisme-Leninisme yang ia anut membuatnya meyakini bahwa keterbelakangan dan kebergantungan negara-negara dunia ketiga merupakan dampak dari imperialisme, neokolonialisme, dan kapitalisme monopoli. Dan ia juga berkeyakinan bahwa hal ini hanya dapat dirombak oleh internasionalisme proletarian dan revolusi dunia. Guevara meninggalkan Kuba pada tahun 1965 untuk mengobarkan revolusi di luar negeri. Pertama-tama, ia mencoba membantu pemberontakan di Kongo Kinshasa, tetapi upaya ini mengalami kegagalan. Ia lalu menjadi gerilyawan di Bolivia, tetapi ia ditangkap oleh militer Bolivia yang dibantu CIA dan kemudian dihukum mati dengan ditembak. Che Guevara merupakan tokoh sejarah yang dipuja dan dikecam dengan imajinasi kolektif tentang dirinya yang saling bertolak belakang di dalam berbagai buku biografi, memor, esai, film dokumenter, lagu, dan film. Akibat anggapan bahwa ia adalah seorang martir serta ajakannya untuk mengobarkan perjuangan kelas dengan menciptakan kesadaran seorang manusia baru yang didorong oleh moral ketimbang materi,
Ia menjadi lambang berbagai gerakan kiri. Majalah Time menobatkannya sebagai salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh pada abad ke-20. Sementara foto Che Guevara yang diabadikan oleh Alberto Korda dan dianggap sebagai foto paling terkenal di dunia oleh Maryland Institute College of Art. Nah, sampai di sini dulu ya. Jika ada kritik dan saran, silakan aja komen di bawah dan pastikan subscribe channel ini biar kita sama-sama belajar dari para tokoh tersukses di dunia. Sampai ketemu di video berikutnya.